Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa menjadi guru haruslah ikhlas. Berapapun gaji yang ia terima tidak boleh dipermasalahkan karena membagikan ilmu harus dilandasi dengan keikhlasan. Lantas, apakah konsep ikhlas memang seperti ini? Menurut M. Husnaini dalam buku 80 Pepeling Diri, ikhlas bukan berarti menolak imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Menerima ataupun menolak imbalan tidak ada kaitannya dengan keikhlasan. Justru kalau ada orang yang menolak imbalan karena takut disangka tidak ikhlas, maka sejatinya ia tidak ikhlas dalam hal itu. Ikhlas juga bukan memberi sedekah ala kadarnya. Jumlah sedekah yang banyak ataupun sedikit tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Justru kalau ada orang yang menambah jumlah sedekah disebabkan takut dikira tidak ikhlas, maka ia sebenarnya tidak ikhlas. Demikian juga orang yang pasrah menerima nasib yang kurang baik, bersikap aktif ataupun pasif ketika menerima nasib yang kurang baik tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Bahkan kalau orang yang ditimpa musibah hanya berdiam diri pasrah tanpa melakukan apapun supaya terlihat ikhlas, berarti orang tersebut tidak ikhlas. Ikhlas pada hakikatnya adalah melakukan sesuatu karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Apapun motifnya, apapun tujuannya, semua perbuatan harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 9 tentang orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan, yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Yang artinya, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridha Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, baik itu berupa materi maupun jasa, harus dilandasi dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sejak awal memiliki tujuan melakukan sesuatu hanya karena Allah, maka ia telah menjadi orang yang ikhlas. Ketika sampai pada level tersebut, ia tidak akan menghiraukan apa yang terjadi setelahnya. Apakah ia akan mendapatkan balasan dari orang yang ia bantu atau tidak? Kondisi hatinya juga tidak akan berubah-ubah. Hatinya tidak menjadi senang ketika mendapat balasan, tidak juga bersedih ketika tidak mendapatkannya. Bahkan dalam ayat di atas, sebatas ucapan terima kasih pun tidak ia harapkan. Hal ini menjelaskan bahwa upah atau gaji yang didapatkan karena bekerja tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Apabila sejak awal bekerja dan meniatkannya karena Allah, maka ia sudah menjadi orang yang ikhlas. Adapun gaji yang diberikan memang sudah menjadi haknya karena telah mengerahkan waktu dan tenaga untuk bekerja. Sehingga jumlah gaji yang diterima tidak bisa menjadi patokan untuk menilai keikhlasan seseorang. Keikhlasan juga menjadi landasan pokok untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mungkin beribadah tanpa dibarengi dengan keikhlasan, karena beribadah memang harus ditujukan hanya kepada Allah semata. Kalau kita beribadah tanpa dibarengi dengan rasa ikhlas, maka harus hati-hati karena bisa terjatuh dalam perbuatan syirik. Ibadah yang dilakukan supaya dilihat orang akan menjadi riya yang merupakan syirik kecil.